Di dalam strategic planning, apa sih sebenarnya fokus kita? Kita harus berpikir apakah visi misi kita masih relevan, apakah value budaya perusahaan kita masih relevan. Kemudian apa yang perlu kita restrukturisasi secara fundamental. Ini yang kita pikirkan dalam strategic plan. Kemudian ada operational plan. Jadi ada strategic plan, operational plan, tactic plan, dan yang terakhir ada contingency plan. Nah, contingency plan ini seru. Nggak semua orang memahami. Contingency plan ini adalah rencana menyesuaikan situasi. Oke, misal nih, saya mau ketemu Pak Gunawan, ya, pagi ini misalnya. Kemudian saya normalnya lewat jalan raya, Insinyur Soekarno kan ya. Ternyata di tengah jalan, misalnya ya, ada demo. Gak mungkin dong, saya akan kekeh, pokoknya saya lewat jalur ini sudah taktik plan saya ini sudah operasional plan saya. Nah, akhirnya saya muter kan, lewat jalan yang lain supaya nyampe ke tujuan ini. Nah, itu contingency plan. Rencana yang dibuat ketika di dalam operasional atau dalam taktiknya kita menemukan hambatan dan kita harus bergerak. Contoh kemarin ada, saya lihat di Instagram nih, yang acara di Delta Sidoarjo, itu, saya lihat di Instagramnya beberapa menteri itu jalan kaki. Itu contingency plan. Yang direncanakan naik mobil, parkir di mana, ternyata nggak bisa kan? Dia jalan kaki. Itu adalah contingency plan. Jadi contingency plan itu bisa dikatakan situasional, mengikuti situasi. Nah, disinilah asset knowledge atau kecakapan bisnis para pengusaha diuji. Apakah mereka sadar menghadapi situasi yang serba tidak pasti sekarang? Gitu. Tapi memungkinkan nggak Pak Badawi, gara-gara apa tadi contingency plan tadi itu merubah strategi yang jangka panjangnya? Jika itu sampai mengganggu fundamentalnya. Contoh, kita perusahaan misalnya jualan meja ya. Kita jualan meja hari ini dilakukan pelarangan nih, kita nggak boleh motong pohon misalnya. Maka dalam contingency plan, kita akan merubah bahan bakunya bukan lagi kayu, kita pakai anggaplah besi atau yang lain sebagainya. Itu masih contingency plan. Tapi sampai situasinya itu menuntut kita tidak boleh jualan meja, maka strategic plan itu harus kita rubah. Beberapa perusahaan ya di luar negeri mungkin bisa dicek, saya agak lupa namanya. Kalau tidak salah Adidas atau siapa ya dulu itu jualan yang lain sebetulnya, bukan jualan sepatu, bukan jualan sepatu, bukan core bisnisnya malah itu ya. Nah, itu situasional yang mempengaruhi sampai strategic plan-nya dirubah. Mungkin nanti bisa direvisi ya, mungkin saya belum cek ulang itu. Tidak apa-apa. Tapi ada beberapa company itu sangat perubahannya fundamental, merubah core bisnisnya juga. Jadi kan kalau begitu strategic plan itu ya nggak rigid gitu ya, Pak Badawi ya. Jadi bisa dirubah. Nah, misalnya kita memiliki strategic plan ya, tahun 2015 sampai tahun 2025 ya, 10 tahun. Ternyata di tahun 2023 kita pasca Covid, ada resesi, perang Ukraina, Turki dan lain sebagainya, kita harus merubah. Nah, ini disebut sebagai rolling plan. Nah, rolling plan ini tetap tujuan 2025 tetap kita pegang, tapi skema bisnis, core bisnis, budaya itu bisa kita sesuaikan ulang, kita riset ulang. Ya, kita riset ulang. Itu rolling plan namanya. Rolling plan. Situasinya berubah lagi yang tadi saya sebut contingency. Nah, ini bias informasi ini juga sering terjadi. Paling nggak tiga itu ya. Kalau gitu. Ada beberapa aspek yang lain, tapi yang paling dominan tiga itu. Paling dominan itu ya. Jadi itu harus ditas dulu gitu ya, Pak Badawi ya. Oke. Baik, teman-teman, itu tadi pembicaraan kita panjang lebar ya. Belum panjang sih, belum lebar sih. Tapi kalau nanti mungkin ada sesi waktu lagi ya, Pak Badawi ya. Kita mungkin akan membahas beberapa ya sedikit tips dan trik yang lebih detail lagi, mungkin tools apa. Cuma memang perlu diingat teman-teman, pesan saya rancanglah masa depan gitu ya. Begitu ya. Agar kita kalau punya rancangan masa depan yang baik, mencapainya itu kita bisa susun dan kita bisa dapat. Oke, saksikan lagi ya teman-teman ya untuk next podcast kita. Sampai jumpa next time. Oke, see you guys.